Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Wahyuni Handayani MT selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Kepribadian Guru beserta teman-teman yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Sinta Nurmalasari dengan NIM 1202070069 dan rekan saya Syifa Salsabila dengan NIM 1202070077. Kami di sini dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai hakikat guru. Baiklah, adapun materi-materi yang akan kami sampaikan diantaranya yang pertama, definisi guru, yang kedua, kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yang ketiga, hak dan kewajiban seorang guru, dan yang terakhir, tugas guru dan tanggung jawab guru. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi guru. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian, adapun menurut Agus F. Tambayong dalam bukunya yang berjudul Menjadi Guru Profesional karya Muhammad Uzair Usman menjelaskan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Maka guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang dibidangkan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan mengenai kualifikasi guru. Kualifikasi guru terbagi menjadi dua, yaitu kualifikasi akademik dan kualifikasi kegiatan belajar dan mengajar. Yang pertama ada kualifikasi akademik. Berdasarkan Setara Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yaitu ada 3. Yang pertama, kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana. Yang kedua, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, sertifikat profesi guru minimal 36 SKS di atas diploma 4 atau sarjana. Kemudian dalam Undang-Undang Guru atau Dosen atau bisa disebut juga dengan UUGD, diatur ketentuan bahwa seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau S1 atau program diploma 4 yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S2 sebagai dosen. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar yang terdiri menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama, rencana pengajaran. Rencana pengajaran tercermin dalam karakter pendidikan, program kerja tahunan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, dan jadwal pelajaran. Yang termasuk ke dalam rencana pengajaran yaitu yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian bahan pelajaran, yang kedua, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, yang ketiga, pengelolaan kelas, yang keempat, penggunaan media,
dan sumber pengajaran, serta yang terakhir penilaian prestasi. Baiklah, kemudian yang kedua yaitu prosedur mengajar. Kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan oleh guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Kemudian, keberhasilan siswa sebagai salah satu indikator efektivitas yang dipengaruhi oleh perilaku mengajar guru dalam mewujudkan peranan itu secara nyata. Aktivitas mengajar bukan hanya terbatas pada aktivitas penyampaian materi atau sejumlah informasi pengetahuan dari bahan yang diajarkan, melainkan juga bagaimana bahan tersebut dapat disampaikan kepada siswa secara efektif dalam pengertian tercapainya kegiatan yang mempunyai makna atau meaningful learning. Adapun indikator-indikator yang terkait dengan komponen-komponen mengajar, yaitu yang pertama, metode, media, dan latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, komunikasi dengan siswa. Kemudian yang selanjutnya, mendemonstrasikan metode mengajar. Kemudian mendorong dan mengalahkan keterlibatan siswa dalam pengajaran. Kemudian mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan relevansinya. Kemudian terakhir, pengorganisasian ruang, waktu, bahan, dan perlengkapan pengajaran, serta mengadakan evaluasi belajar mengajar. Baiklah, kemudian yang selanjutnya ada hubungan antar pribadi. Guru sebagai aktor utama dalam proses komunikasi berfungsi sebagai komunikator. Komunikasi yang dibina oleh guru akan tercermin dalam yang pertama, mengembangkan sikap positif siswa, kemudian bersifat luwes dan terbuka pada siswa dan orang lain, kemudian menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir mengelola interaksi pribadi dalam kelas. Nah, proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar ini berkaitan erat dengan komunikasi instruksional yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Dengan demikian, komunikasi instruksional pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pengetahuan atau informasi oleh seorang guru dengan menggunakan strategi, teknologi melalui kegiatan belajar mengajar sehingga diperoleh hasil belajar siswa yang optimal. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah kompetensi guru. Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru. Dalam PP nomor 19 tahun 2005, pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian profesional, dan sosial. Nah, kompetensi tersebut memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan bertanya bagi guru baru agar proses belajar mengajar tidak berlangsung monoton dan tidak hanya terjadi interaksi satu arah. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam pengelolaan kelas agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam mengadakan variasi mengajar, terutama variasi penggunaan media. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan guru dalam menjelaskan materi. Nah, kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup yang pertama, yaitu penguasaan materi yang meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik yang meliputi berbagai karakteristik atau tahap-tahap perkembangan dalam berbagai aspek dan penerapannya.
yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang mendidik, yang terdiri atas pemahaman konsep dasar, proses pendidikan dan pembelajaran tentang bidang studi yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, pengembangan kepribadian profesionalisme yang mencakup pengembangan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan menyesuaikan diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan kepribadian seorang pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalisme yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Akan dijelaskan yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki seorang pendidik. Kemudian subkompetensi dalam kompetensi pedagogik meliputi ada dua. Yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam, dan yang kedua, merancang pembelajaran. Baiklah, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, kemudian kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, kepribadian yang berwibawa, dan memiliki akhlak mulia yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga ada kompetensi profesional yang merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menangani materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Kemudian yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dimampu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan materi pelajaran yang dimampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalismean secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan TIK atau teknologi informasi komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kemudian yang keempat, ada kompetensi sosial yang merupakan kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang pertama, harus bersikap inklusif atau bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Kemudian kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang terakhir, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Syifa Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas mengenai hak dan kewajiban seorang guru, yang mana hak dan kewajiban guru di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 dan 20. Dalam Pasal 14 dijelaskan mengenai hak yang diperoleh oleh guru. Adapun isi dari Pasal 14 yaitu yang pertama, guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, guru berhak untuk mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, guru berhak untuk memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, guru berhak untuk memperoleh kesempatan
untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, guru berhak untuk memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, guru berhak untuk memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, guru berhak untuk memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, guru berhak untuk memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, guru berhak untuk memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh, guru berhak untuk memperoleh kesempatan mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu guru berhak untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Selanjutnya dalam pasal 20 dijelaskan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Adapun isi dari pasal 20 adalah yang pertama, guru berkewajiban untuk merencanakan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran yang membantu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, guru berkewajiban untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, guru harus bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, guru berkewajiban untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang keenam, guru harus dapat memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, apa yang akan terjadi jika seorang guru tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ketika seorang guru yang meninggalkan tugas dan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan sanksi yang terdiri dari dua bentuk sanksi. Yang pertama bisa berupa pemberhentian profesi keguruannya dengan hormat yang disebabkan oleh guru tersebut meninggal dunia, mencapai usia pensiun yaitu 60 tahun, atas permintaan guru itu sendiri, menderita sakit jasmani maupun rohani yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas yang merupakan kewajibannya sebagai seorang guru, dan berakhirnya kontrak kerja antara guru tersebut dengan penyelenggara pendidikan. Yang kedua bisa berupa pemberhentian dengan tidak hormat dikarenakan melanggar sumpah dan janji profesi, melanggarkan kerjasama atau kontrak kerja, dan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dalam beberapa bulan secara terus-menerus. Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka dapat diberikan sanksi berupa adanya teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan jabatan atau pangkat, pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Semua hal itu dilakukan sebagai antisipasi dan upaya negara Indonesia untuk menjamin proses dan mempertahankan kualitas pada pendidikan nasional agar bisa terwujudnya kemajuan pendidikan di Indonesia yang akan berdampak baik juga pada kemajuan bangsa negara di seluruh bidang kehidupan di Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab seorang guru merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang guru terhadap tugas yang telah diembannya, baik itu tanggung jawab moral, tanggung jawab dalam bidang pendidikan sekolah, tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan, dan tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab guru. Tugas guru. Menurut Kemendiknas atau Kementerian Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan.
Maka dari itu, tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Yang pertama adalah mendidik. Mendidik berarti tugas seorang guru adalah meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kepribadian. Yang kedua adalah mengajar. Mengajar berarti tugas seorang guru adalah meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu melatih. Melatih berarti tugas seorang guru adalah mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada peserta didik. Menurut Jamarah dan Purwanto, tugas guru dianalogikan tidak hanya sebatas dinding-dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Menurutnya, guru bertugas untuk pertama adalah menyelenggarakan kebudayaan kepada peserta didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Yang kedua, membentuk kepribadian yang harmonis sesuai dengan cita-cita dan dasar negara bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR nomor 2 tahun 1983. Yang keempat, sebagai perantara belajar bagi peserta didik. Peran utama guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa peserta didik ke arah kedewasaan. Guru bukan yang maha kuasa. Guru tidak dapat membentuk anak menurut kehendaknya, tetapi peserta didik dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri ilmu pengetahuan yang didapatkannya. Selanjutnya yaitu materi tentang tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas, tetapi guru juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Tanggung jawab seorang guru profesional yaitu yang pertama adalah tanggung jawab intelektual yang dapat diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesi atau pendidikan yang diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab spiritual dan moral, yang diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan yang beragama, yang perlakuannya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Yang kelima yaitu tanggung jawab pribadi, yang diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual. Tanggung jawab guru profesional ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Sekian pemaparan materi mengenai hakikat guru dari kelompok 7. Semoga materi yang kami sampaikan dapat mudah untuk dipahami dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.